Demi melabrak suamiku bukber dengan pelakor, aku rela menyamar jadi pelayan resto. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponsel yang sejak tadi kugenggam erat. Suamiku, Mas Lutfi, belum pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan seperti biasa, dia mengirim pesan singkat berisi alasan klasik. Lembur di kantor, jangan tunggu aku. Aku menghela napas panjang. Sudah berbulan-bulan ini rutinitasnya seperti itu. Awalnya aku percaya, mencoba memahami kesibukannya. Aku tahu pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional menuntutnya untuk sering pulang larut. Tapi lama-kelamaan, alasan itu terasa basi. Perasaan curiga mulai tumbuh di hatiku. Aku bukan istri yang posesif, tapi naluri seorang wanita jarang salah. Aku mulai mengingat semua kejanggalan yang pernah terjadi. Dulu, setiap kali pulang kerja, Mas Lutfi selalu menyempatkan diri bercanda denganku, bercerita tentang kejadian di kantor, atau sekadar menikmati teh hangat bersama. Sekarang, begitu masuk rumah, dia langsung menuju kamar mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Aku mencoba mengabaikan pikiran negatif, tapi sesuatu yang kulihat beberapa hari lalu semakin memperkuat kecurigaanku. Aku ingat ketika dia sedang mandi dan ponselnya tergeletak di meja. Aku tak berniat menggeledah, tapi saat layar ponsel menyala karena ada pesan masuk, mataku tanpa sengaja menangkap sebuah nama yang tak asing, Rara. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tak langsung membuka pesannya. Aku bukan tipe istri yang suka mengutak-atik ponsel suami. Tapi, aku juga bukan istri yang naif. Aku menunggu sampai Mas Lutfi selesai mandi, pura-pura sibuk dengan ponselku sendiri, lalu mengamati ekspresinya saat dia membaca pesan dari Rara. Wajahnya tetap tenang, tapi aku melihat bagaimana dia dengan cepat menghapus pesan itu, seolah tak ingin aku melihatnya. Sejak saat itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, perubahan kebiasaannya, dan bagaimana dia selalu tampak sibuk dengan ponselnya setiap kali aku mendekat. Hingga akhirnya, malam ini, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel Mas Lutfi yang tertinggal di meja kerja. Dia belum pulang, dan aku tahu inilah satu-satunya kesempatan. Aku membuka pesan yang belum sempat dia hapus. Dadaku berdebar saat membaca isinya. Sayang, jangan lupa besok kita buka bersama di Resto Une. Ya, aku sudah pesan tempat. Gak sabar ketemu kamu. Tanganku terasa dingin. Mataku tak bisa lepas dari satu kata itu. Sayang. Sebutan yang dulu hanya milikku, kini keluar dari bibir wanita lain. Lututku terasa lemas. Perasaan sakit menjalar ke seluruh tubuhku. Mas Lutfi bukan hanya mengkhianatiku, tapi dia bahkan cukup nyaman untuk membiarkan wanita lain memanggilnya dengan sebutan mesra. Aku bisa saja langsung menghubunginya, mengamuk, atau mengirim pesan balasan untuk Rara. Tapi tidak. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Aku ingin menangkap basah pengkhianatan ini sebelum dia sempat mengelak. Aku menyeka air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Di dalam kepalaku, rencana mulai terbentuk. Aku akan datang ke restoran itu. Tapi bukan sebagai istri yang terluka. Aku akan datang sebagai orang yang tak terlihat. Aku akan menyamar. Aku akan melihat bagaimana suamiku bersikap ketika dia mengira aku tidak ada. Dan saat-saatnya tiba, aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku duduk di meja makan dengan segelas teh yang sudah dingin di depanku. Pikiranku penuh dengan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi jika aku benar-benar datang ke restoran itu. Aku bisa saja langsung mendatangi Mas Lutfi dan Rara, melabrak mereka di depan umum, membuat kegaduhan yang akan membuatnya malu. Tapi, aku sadar, jika aku melakukan itu tanpa bukti yang kuat, Mas Lutfi pasti akan mengelak. Dia akan mengatakan bahwa Rara hanya teman kantor, atau rekan kerja yang kebetulan akrab dengannya. Aku butuh cara yang lebih cerdas. Aku ingin melihat sendiri bagaimana dia bersikap saat mengira aku tidak ada. Aku meraih ponsel dan langsung menghubungi Sari,
Sahabat sekaligus orang yang paling bisa kuandalkan dalam keadaan seperti ini. Butuh waktu beberapa dering sebelum akhirnya suaranya yang ceria menyambut dari seberang. "Halo, Dinda? Tumben malam-malam telepon. Ada apa?" Aku menarik napas panjang sebelum menjawab, berusaha meredam getaran di suaraku. "Sar, aku butuh bantuanmu. Aku punya ide gila." Sari terdiam sejenak, mungkin mencoba mencerna kata-kataku. Lalu, dengan nada penasaran, dia bertanya, "Ide gila apa, Din?" Aku menjelaskan semuanya. Tentang pesan Rara di ponsel Mas Lutfi, tentang dugaanku bahwa mereka sudah menjalin hubungan cukup lama di belakangku, dan tentang rencanaku untuk menyamar sebagai pelayan di restoran tersebut. Aku tahu Sari punya kenalan yang bekerja di sana. Itu sebabnya aku menghubunginya. Tak butuh waktu lama sebelum Sari menyetujuinya. "Kebetulan banget, Din. Salah satu pelayan di sana lagi sakit. Mereka pasti butuh orang tambahan buat besok. Aku bisa ngomong ke supervisornya. Bilang kalau kamu bisa gantiin." Hatiku berdebar. Ini lebih mudah dari yang kupikirkan. Aku tahu ini nekat, tapi aku tidak bisa membiarkan suamiku terus berbohong kepadaku. Aku harus tahu seberapa jauh pengkhianatannya. Esok paginya, aku bertemu Sari di sebuah kafe dekat restoran yang menjadi targetku. Dia membawakanku seragam pelayan, blus putih polos dan rok hitam panjang. Aku menggenggam pakaian itu dengan tangan gemetar. Rasanya masih sulit dipercaya bahwa aku akan melakukan ini. Aku udah bilang ke supervisor restoran itu. Mereka nggak akan curiga. Toh kamu cuma kerja 1 malam aja. Aku bilang kamu saudaraku yang butuh pekerjaan sementara, kata Sari sambil tersenyum penuh semangat. Aku mengangguk, berusaha menyerap semua informasi. Sari memberiku beberapa petunjuk tentang cara kerja di restoran itu, bagaimana melayani pelanggan, bagaimana membawa nampan dengan benar, dan bagaimana bersikap agar tidak menarik perhatian. Sore harinya, aku berdiri di depan cermin mengenakan seragam pelayan yang Sari berikan. Rambutku yang biasanya tergerai, kini kutata dalam cepol sederhana agar terlihat lebih profesional. Aku bahkan memakai sedikit bedak untuk menyamarkan ekspresi tegang di wajahku. Jika ada orang yang mengenalku melihatku dalam keadaan seperti ini, mereka pasti tidak akan percaya. Sebelum berangkat, aku menatap bayanganku di cermin dan berbisik pelan. Dinda yang polos sudah mati. Malam ini, aku adalah seseorang yang akan membuka topeng suamiku sendiri. Setibanya di restoran, suasana sudah mulai sibuk. Para pelayan berlalu lalang, memastikan semua meja siap untuk tamu yang akan datang saat waktu berbuka tiba. Aku bertemu supervisor restoran, seorang pria parubaya yang tampak terburu-buru. Dia hanya menatapku sekilas sebelum berkata, "Langsung ke dapur, ambil pesanan dari chef, lalu antarkan ke meja pelanggan. Jangan bikin masalah." Aku mengangguk patuh. Malam mulai merayap, dan restoran semakin ramai. Tanganku sedikit gemetar saat membawa nampan berisi minuman ke salah satu meja. Aku harus tetap tenang. Aku harus memastikan penyamaranku berhasil. Lalu, saat aku berbalik menuju dapur untuk mengambil pesanan berikutnya, aku melihat mereka. Mas Lutfi dan wanita itu baru saja masuk ke restoran. Langkahku terhenti. Dadaku sesak melihat mereka berjalan berdampingan. Begitu santai, begitu mesra. Rara mengenakan gaun berwarna pastel yang anggun, dan senyumnya begitu lebar saat berbicara dengan Mas Lutfi. Sementara itu, suamiku tampak lebih bahagia daripada saat dia bersamaku. Tanganku mengepal. Aku menundukkan kepala, berharap dia tidak memperhatikanku. Aku bukan lagi Dinda, istrinya. Aku hanya seorang pelayan di restoran ini. Aku akan melayani mereka dengan tangan gemetar, mendengar percakapan mereka dengan telinga panas, dan menyaksikan pengkhianatan ini dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi kenyataan ini. Tapi satu hal yang pasti, malam ini, aku akan mendapatkan jawaban yang selama ini kucari. Aku berdiri di sudut restoran, jantungku berdegup kencang saat melihat mereka berjalan menuju meja yang sudah dipesan. Mas Lutfi menarik kursi untuk Rara, sesuatu yang bahkan sudah lama tidak dia lakukan untukku. Senyum di wajahnya tampak begitu lepas, begitu hangat, seolah-olah dia sedang menghabiskan waktu dengan seseorang yang benar-benar dia cintai. Dadaku terasa sesak, tapi aku harus tetap profesional.
Aku tidak bisa membiarkan emosiku menguasai diri. Dengan tangan gemetar, aku membawa nampan berisi daftar menu dan berjalan menuju meja mereka. Saat aku mendekat, aku bisa mendengar suara tawa Rara. Dia menyentuh lengan Mas Lutfi dengan manja, matanya berbinar-binar menatap suamiku, seolah dunia hanya milik mereka berdua. "Kamu tuh ya, Mas, selalu tahu cara bikin aku ketawa," katanya sambil tersenyum. Aku merasakan dorongan kuat untuk menjatuhkan nampan ini ke pangkuannya, tapi aku menahan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala sedikit, dan berkata dengan suara yang kutahan agar tetap datar, "Selamat malam, silakan melihat menu kami. Jika ada yang ingin dipesan, saya siap membantu." Mas Lutfi mengangkat wajahnya, dan sesaat, mata kami bertemu. Aku melihat ekspresinya berubah, matanya melebar, alisnya sedikit mengernyit, seolah dia baru saja melihat hantu. Tapi aku segera menundukkan kepala lagi, berpura-pura sibuk dengan buku catatanku. Aku tidak ingin dia menyadari siapa aku terlalu cepat. "Oh, aku mau jus alpukat, deh," kata Rara riang. "Dan pesan makanan favorit kita juga." "Ya, Mas." "Favorit kita?" Kata-kata itu menusuk jantungku seperti belati. Sejak kapan mereka memiliki makanan favorit bersama? Aku menunggu Mas Lutfi merespons. Tapi dia masih menatapku, diam, seolah otaknya sedang bekerja keras untuk memastikan apakah dia benar-benar mengenalku atau hanya sedang berhalusinasi. Aku mengangkat wajah sedikit, memberikan tatapan singkat sebelum kembali fokus ke buku catatan. Aku ingin dia merasa ragu, ingin dia merasa gelisah. "Mas." Rara menepuk punggung tangannya, menarik perhatiannya kembali. Kok bengong? Mas Lutfi berkedip, seolah baru saja sadar dari lamunannya. Dia berdeham pelan sebelum menjawab, Iya, pesan seperti biasa aja." Aku mencatat pesanan mereka dengan tangan yang bergetar. Rasanya seperti menusuk diriku sendiri berulang kali. Aku harus mendengar mereka berbicara, tertawa, menikmati kebersamaan mereka, sementara aku hanya bisa berdiri di sini, melayani mereka seolah-olah aku tidak memiliki hubungan apapun dengan lelaki ini. Setelah mencatat semua pesanan, aku berbalik menuju dapur, berusaha menjaga langkahku tetap stabil. Tapi sebelum aku sempat pergi terlalu jauh, suara Rara kembali terdengar. Mas, tadi gimana sih? Kok kamu bisa dapetin aku sementara aku dulu susah dideketin?" Katanya dengan nada menggoda. Aku berhenti di tengah langkahku, tak bisa menahan diri untuk mendengarkan. Mas Lutfi tertawa pelan. "Yah, namanya juga usaha. Aku kan gak gampang nyerah kalau sudah menginginkan sesuatu." Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Jadi selama ini dia benar-benar mengejar Rara? Bukan hanya sekadar teman biasa yang kebetulan dekat, bukan hanya selingan karena rasa bosan dalam pernikahan kami, tapi benar-benar seseorang yang dia perjuangkan? Aku merasakan gelombang emosi membanjiri dadaku. Marah, kecewa, terluka. Aku ingin berbalik dan menampar wajahnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku menggigit bibirku, menekan semua perasaan itu dalam-dalam. Aku harus bertahan lebih lama. Aku harus melihat seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Ketika akhirnya aku sampai di dapur, aku meletakkan nampan dengan kasar di atas meja. Salah satu pelayan lain menatapku heran. "Kamu nggak apa-apa? Kelihatan pucat." Aku memaksakan senyum. "Cuma agak pusing." Dia mengangguk mengerti sebelum kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu, aku berdiri di sudut dapur, mencoba mengatur napasku. Aku memejamkan mata, mengulang kembali percakapan mereka di kepalaku. Mas Lutfi mengejar Rara. Dia benar-benar menginginkan wanita itu. Dan sekarang, dia berhasil memilikinya. Aku mengepalkan tangan lebih erat. Ini belum selesai. Aku akan melihat ini sampai akhir. Aku akan memastikan dia tidak bisa lagi mengelak dari kebenaran yang akan kutunjukkan kepadanya. Dengan tekad yang semakin membara, aku mengambil pesanan mereka yang baru selesai disiapkan. Malam ini, aku akan terus mengamati. Dan ketika saatnya tiba, aku akan membuatnya menyesali semua yang telah dia lakukan padaku. Aku berdiri di balik pilar dekat dapur, mengamati dari kejauhan saat Mas Lutfi dan Rara menyelesaikan makan malam mereka. Suara tawa Rara masih terdengar jelas,
seolah menusuk telingaku, menciptakan luka yang semakin dalam di hatiku. Mas Lutfi menatapnya dengan pandangan lembut yang dulu hanya menjadi milikku. Setiap gerak-gerik mereka, setiap senyum dan bisikan yang mereka tukarkan, membuatku semakin yakin bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari hidup suamiku. Aku merasakan tangan menggenggam erat nampan di tanganku, jemariku memutih karena tekanan. Dadaku penuh dengan amarah yang ingin segera meledak, tapi aku masih menunggu waktu yang tepat. Aku ingin memastikan tidak ada lagi celah bagi Mas Lutfi untuk berbohong. Aku ingin mendengar pengakuan itu langsung darinya. Ketika mereka akhirnya selesai makan, aku mengambil napas dalam-dalam, menguatkan diri untuk langkah selanjutnya. Aku berjalan mendekat, berdiri di samping meja mereka dengan kepala sedikit tertunduk, berusaha tetap dalam karakter sebagai pelayan. "Apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum saya membersihkan meja?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Rara melirikku sebentar, lalu menggeleng sambil tersenyum manis. "Enggak, udah cukup, kok. Makanannya enak banget." Aku mengangguk, lalu mengalihkan pandanganku ke Mas Lutfi. Dia masih menatapku dengan ekspresi aneh, seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Aku bisa melihat keraguan di matanya, seolah dia mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, aku memutuskan bahwa inilah saatnya. Aku perlahan menegakkan tubuh, lalu menatapnya langsung dengan mata penuh luka. "Jadi ini yang kamu lakukan selama ini, Mas?" Suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk membuat Rara mengerutkan kening. Mas Lutfi membeku di tempatnya. Rara menatapku dengan bingung, lalu melihat ke arah Mas Lutfi, mencoba mencari jawaban. "Dinda?" Suara Mas Lutfi akhirnya keluar, tapi terdengar begitu lemah, penuh rasa bersalah. Aku tertawa pelan, tapi tanpa kebahagiaan sedikit pun. "Masih ingat namaku? Aku pikir aku sudah digantikan sepenuhnya." Rara menatapku lebih tajam, lalu menoleh ke arah Mas Lutfi dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Mas, siapa dia?" tanyanya. Suaranya mulai mengandung kecemasan. Aku yang menjawab untuknya. "Aku istrinya." Wajah Rara langsung berubah drastis. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini tampak pucat. Dia menatap Mas Lutfi dengan sorot mata penuh keterkejutan, seolah menuntut penjelasan. "Mas, ini apa? Kamu bilang kamu sudah nggak ada hubungan lagi sama istrimu." Suara Rara meninggi, tidak lagi terdengar manja seperti sebelumnya. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke Mas Lutfi, menunggu apa yang akan dia katakan. Aku ingin mendengar sendiri kebohongan, apalagi yang akan keluar dari mulutnya. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengencang, seolah sedang berjuang mencari kata-kata yang tepat untuk membela dirinya sendiri. Akhirnya, dengan suara pelan, dia berkata, "Dinda, aku nggak bermaksud menyakitimu. Tapi hubungan kita sudah nggak sama lagi." Aku merasakan hatiku remuk seketika. Bahkan setelah ketahuan selingkuh, dia masih mencoba menyalahkan hubungan kami, bukan dirinya sendiri. Aku tertawa sinis. "Jadi ini salahku? Hubungan kita nggak sama lagi. Lalu itu artinya kamu boleh mencari wanita lain tanpa sepengetahuanku?" Mas Lutfi tidak bisa menjawab. Dia hanya duduk di kursinya, tampak seperti seorang pria yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan besar. Sementara itu, Rara tampak mulai panik. "Mas Lutfi, ini nggak seperti yang aku bayangkan. Kamu bilang." Dia menghentikan kalimatnya, lalu menatapku dengan raut wajah yang tiba-tiba berubah. "Tunggu. Jadi kamu pura-pura jadi pelayan buat memata-matai kami?" Aku menatapnya tajam. Aku melakukan apapun yang perlu aku lakukan untuk mengetahui kebenaran. Dan sekarang aku sudah melihat semuanya sendiri. Rara menghembuskan napas kasar, lalu menoleh ke Mas Lutfi. "Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu udah pisah. Kamu bilang kamu nggak bahagia sama istrimu." Aku tersenyum pahit. "Jadi, dia mengatakan itu padamu? Kalau dia sudah tidak bahagia denganku?" Rara mengatupkan bibirnya, sadar bahwa dia telah membocorkan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Aku menoleh ke Mas Lutfi lagi, menunggunya menjelaskan. Tapi dia tetap diam, tidak bisa menyangkal apapun. Aku menghela napas panjang. Aku merasa lelah.
Lelah dengan pengkhianatan ini, lelah dengan semua kebohongan yang harus kutelan. Kamu bahkan gak punya keberanian untuk mengatakannya langsung padaku, ya? Kataku dengan suara bergetar. Kamu lebih memilih berbohong, menghabiskan waktu dengan wanita lain, daripada membicarakan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Mas Lutfi menutup matanya, lalu mengusap wajahnya dengan frustasi. Dinda, aku... Sudah cukup. Aku memotong ucapannya. Aku sudah melihat cukup banyak. Aku nggak butuh alasan atau pembelaan darimu lagi. Aku melirik Rara yang masih tampak gelisah. Selamat, Rara. Kamu bisa mengambilnya kalau memang itu yang kamu mau. Tapi ingat satu hal, jika dia bisa mengkhianatiku, maka dia juga bisa mengkhianatimu suatu hari nanti. Rara tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berbalik, meletakkan celemek pelayan yang kupakai di atas meja, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Langkahku cepat, tapi di dalam hati, aku merasa kosong. Malam ini, aku mendapatkan jawaban yang kucari, tapi bersamaan dengan itu, aku juga kehilangan sesuatu yang dulu begitu berarti bagiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku diperlakukan seperti ini lagi. Aku membuka pintu rumah dengan kasar, hampir membantingnya. Nafasku masih berat, dadaku masih sesak. Perasaan yang berkecamuk dalam pikiranku belum juga mereda sejak aku meninggalkan restoran tadi. Rasa marah, sakit hati, dan kekecewaan bercampur menjadi satu, membuat tubuhku lemas tapi di saat yang sama membuat emosiku membara. Aku berjalan ke ruang tengah, melempar tas ke sofa tanpa peduli. Ruangan ini terasa begitu kosong, begitu dingin. Tempat yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini hanya menjadi saksi bisu dari hancurnya pernikahanku. Aku melirik foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Sebuah foto di mana aku dan Mas Lutfi tersenyum bahagia di hari yang seharusnya menjadi awal kehidupan kami yang indah. Aku mendekati foto itu, menatap wajah lelaki yang dulu aku percayai sepenuh hati. Tanpa sadar, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh, membasahi pipiku. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan semua amarahku. Namun sebelum aku sempat melakukannya, suara pintu depan terbuka. Aku menoleh dan melihat Mas Lutfi masuk, wajahnya tegang. Dia menutup pintu perlahan, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan ketakutan. Dinda. Suaranya pelan, seolah dia takut akan reaksiku. Aku mengusap air mataku dengan kasar, lalu menatapnya tajam. Jangan panggil namaku seolah kamu masih peduli padaku. Dia menghela napas berat, melangkah ke arahku, tapi aku segera mundur selangkah. Aku tidak ingin dia mendekat. Tidak setelah apa yang kulihat malam ini. Kamu udah salah paham, katanya, mencoba bersikap tenang. Aku tertawa sinis. Salah paham. Aku menunjuk ke dadaku sendiri. Jadi, aku ini istri bodoh yang cuma berhalusinasi, begitu? Aku cuma salah lihat saat kamu menggenggam tangannya, saat dia menyebutmu dengan panggilan sayang yang selama ini hanya aku yang boleh menggunakannya. Dia terdiam. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras, tanda bahwa dia sedang mencoba mencari alasan lain untuk membelaku. Aku melipat tangan di dadaku. Jawab, Mas. Aku ini istri atau cuma orang yang kamu anggap beban? Mas Lutfi akhirnya mengembuskan napas berat, seolah kelelahan. Dinda, aku nggak bisa bohong lagi. Hatiku berdebar kencang. Kata-katanya seperti palu yang memukul keras dinding pertahananku yang sudah rapuh. Aku menunggu, menahan napas, mempersiapkan diriku untuk apapun yang akan dia katakan. Aku memang ada hubungan sama Rara. Duniaku runtuh dalam sekejap. Meski aku sudah menduganya sejak lama, mendengar pengakuan itu dari mulutnya sendiri tetap saja terasa seperti belati yang ditusukkan tepat ke jantungku. Aku merasakan dadaku sesak, tapi aku menolak untuk menangis di depannya. Aku menolak untuk menunjukkan kelemahan. Aku menarik napas dalam, berusaha tetap berdiri tegak. Sejak kapan? Tanyaku dingin. Dia menunduk, seolah enggan menjawab. Tapi aku tidak akan membiarkannya menghindar lagi. Sejak setahun yang lalu, jawabnya akhirnya. Setahun. Aku tertawa getir. Setahun penuh kebohongan.
Setahun di mana aku masih menganggap pernikahan kami baik-baik saja, sementara dia sudah berselingkuh di belakangku. Aku melangkah ke depan, menatapnya tajam. Kenapa? Mas? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang cukup sebagai istri? Suaraku bergetar, tidak bisa lagi menutupi luka yang kutahan. Mas Lutfi menggeleng. Bukan begitu, Din. Aku merasa ada yang hilang dari hubungan kita. Aku merasa kamu lebih sibuk dengan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Sementara aku butuh perhatian. Aku terbelalak. Jadi, kamu selingkuh karena aku sibuk ngurus rumah? Ngurus kamu? Ngurus semua hal yang harusnya jadi tanggung jawab kita berdua. Suaraku meninggi, tanganku mengepal di sisi tubuhku. Dia tidak bisa membalas. Aku tertawa sinis, merasa jijik dengan alasannya. Kalau kamu merasa ada yang kurang, kenapa nggak ngomong sama aku? Kenapa kamu malah cari orang lain? Kenapa kamu malah memilih untuk mengkhianati aku? Dia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah, tapi aku tidak peduli lagi. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik, Mas. Aku selalu berusaha memenuhi semua kebutuhanmu, selalu berusaha ada untukmu. Tapi ternyata, semua itu nggak cukup, ya? Suaraku bergetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Dia menunduk, seolah tidak mampu melihatku lagi. Aku mendekatinya, menatapnya lekat-lekat. Apa kamu cinta sama dia? Tanyaku, suara lebih pelan, lebih dalam. Dia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. Jawaban itu adalah pukulan terakhir. Aku merasakan hatiku benar-benar hancur, seolah semua harapan yang tersisa dalam pernikahan ini lenyap begitu saja. Aku melangkah mundur, merasa lelah. Aku tidak ingin berdebat lagi. Aku tidak ingin memohon atau menangis di hadapannya. Kalau begitu, pergilah. Dia menatapku dengan mata membesar. Dinda, aku pergi. Aku menekankan kata itu dengan tegas. Kalau kamu benar-benar mencintainya, jangan lagi buang waktuku di sini. Aku tidak ingin melihatnya lagi malam ini. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak alasan atau kebohongan. Aku ingin sendiri, ingin menangis tanpa ada yang melihat. Mas Lutfi menatapku dengan ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya, dia berbalik, mengambil jaketnya, dan berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Begitu pintu tertutup, aku akhirnya jatuh terduduk di lantai. Air mataku akhirnya mengalir deras, menumpahkan semua rasa sakit yang kutahan sejak tadi. Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku tanpa dia. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku jatuh ke dalam kebodohan yang sama lagi. Aku berhak untuk dihargai. Aku berhak untuk dicintai tanpa harus mengemis perhatian. Dan jika Mas Lutfi tidak bisa memberikannya padaku, maka aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri. Hari-hari setelah pengakuan Mas Lutfi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku berusaha untuk tegar, untuk tetap menjalani rutinitasku seperti biasa, tapi luka yang ia tinggalkan begitu dalam. Aku mencoba untuk tidak peduli, untuk mengabaikan rasa sakit ini, tapi setiap kali aku melihat ponselku, membaca ulang pesan-pesan lamanya yang dulu penuh kasih sayang, hatiku kembali remuk. Namun, aku sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kesedihan ini. Aku harus bergerak maju. Aku harus belajar menerima kenyataan bahwa pernikahanku tidak lagi sama. Mas Lutfi telah memilih jalannya sendiri, dan aku tidak bisa memaksanya untuk kembali jika hatinya sudah bukan milikku. Tapi yang tidak aku duga, justru bukan Mas Lutfi yang terus menggangguku setelah kejadian di restoran, melainkan Rara. Awalnya, aku mengira setelah pertemuanku dengan mereka malam itu, Rara akan merasa malu dan menjauh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rara tidak puas hanya menjadi selingkuhan, dia ingin lebih. Dia ingin menggantikan posisiku sepenuhnya, dan dia tidak segan-segan menunjukkan niatnya dengan cara yang kejam. Pagi itu, aku baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dinda, kamu harus tahu diri. Mas Lutfi nggak cinta kamu lagi. Kamu itu cuma beban. Lebih baik kamu mundur sebelum dia ninggalin kamu beneran. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku tahu ini pasti dari Rara.
Aku mengabaikannya, berusaha untuk tidak terpancing. Tapi beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Aku dan Mas Lutfi sudah sering menghabiskan waktu berdua. Dia lebih bahagia sama aku. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu harusnya sadar diri. Aku meremas ponselku erat-erat. Rara benar-benar kelewatan. Aku mencoba menghiraukannya, tapi keesokan harinya, dia kembali mengirim pesan dengan nada yang lebih kasar. Kamu nggak takut ditinggal sendirian? Kalau aku jadi kamu, aku udah pergi jauh sebelum dipermalukan. Aku menghela napas panjang. Aku tahu dia mencoba memprovokasiku. Dia ingin aku marah, ingin aku bereaksi, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku memilih untuk tetap diam, tidak menanggapi satupun pesannya. Tapi ternyata, diam saja tidak cukup untuk membuatnya berhenti. Suatu siang, ketika aku baru saja pulang dari kantor, aku mendengar suara bel rumah berbunyi. Aku mengira itu kurir paket, tapi saat aku membuka pintu, aku justru mendapati Rara berdiri di depan rumahku dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Aku menatapnya tajam. "Apa maumu?" tanyaku dingin. Dia menyilangkan tangan di dadanya, menatapku dengan tatapan meremehkan. "Aku cuma ingin memastikan kamu tahu kalau aku serius. Aku mau Mas Lutfi. Dan aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya." Aku mendengus. "Lucu sekali. Kamu berpikir aku akan menyerah hanya karena kamu datang ke rumahku dan bicara omong kosong?" Dia tersenyum sinis. "Aku nggak butuh kamu menyerah. Aku cuma butuh waktu. Mas Lutfi sendiri yang akan ninggalin kamu, Dinda. Dia udah muak sama kamu. Aku yang dia inginkan sekarang." Darahku mendidih, tapi aku tidak ingin memperlihatkan kelemahanku di hadapannya. Aku menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada setenang mungkin, "Kalau kamu memang sudah mendapatkan Mas Lutfi, kenapa kamu masih repot-repot datang ke sini untuk menekan aku? Kamu takut? Takut kalau dia masih punya perasaan buat aku?" Wajahnya berubah sesaat, seolah aku baru saja menyentuh titik lemahnya. Namun, dia segera memasang ekspresi percaya diri lagi. "Aku cuma ingin memastikan kamu tahu tempatmu. Jangan coba-coba menghalangi kami." Aku menatapnya dengan tajam. "Dengar baik-baik, Rara. Aku tidak akan mengemis cinta dari seorang pria yang sudah tidak menghargai aku. Kalau kamu pikir kamu bisa memenangkan dia dengan cara menjatuhkan aku, berarti kamu lebih bodoh dari yang aku kira." Rara mendengus kesal. "Tunggu saja, Dinda. Kamu akan melihat sendiri bagaimana dia lebih memilih aku." Tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik dan pergi. Aku menutup pintu dengan keras, berusaha menenangkan detak jantungku yang berdegup kencang. Rara jelas bukan tipe wanita yang puas hanya menjadi selingkuhan. Dia ingin lebih. Dia ingin mengambil semuanya dariku. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Aku sudah terlalu banyak kehilangan. Aku sudah terlalu banyak disakiti. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita seperti Rara merendahkan aku lebih jauh lagi. Jika dia ingin berperang, maka aku akan melawan. Aku mungkin telah kehilangan suamiku, tapi aku masih memiliki harga diri. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Rara terasa semakin berat. Setiap pagi aku terbangun dengan kepala yang penuh dengan pikiran tentang pengkhianatan Mas Lutfi, tentang bagaimana hidupku yang selama ini kuanggap stabil tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Namun, aku mencoba tetap menjalani rutinitas, pergi bekerja seperti biasa, dan menata hati meski rasanya sulit. Namun, satu hal yang tidak aku duga adalah betapa Rara semakin berani dalam menyerangku. Dia tidak hanya mengirim pesan penuh hinaan, tetapi juga mulai menyebarkan gosip di lingkungan sosialku, membuat seakan-akan akulah yang menjadi penyebab keretakan rumah tanggaku sendiri. Aku mulai menerima tatapan aneh dari beberapa rekan kerja yang mendengar kabar burung, dan bahkan ada yang bertanya dengan nada menyindir, "Dinda, apa benar kamu terlalu sibuk sampai suamimu selingkuh?" Sakit hati? Tentu saja. Tapi lebih dari itu, aku merasa semakin terpojok. Di tengah semua kekacauan ini, satu-satunya orang yang tetap berdiri di sisiku adalah Sari. Sari adalah sahabatku sejak kuliah, seseorang yang selalu ada untukku dalam suka dan duka. Saat aku pertama kali bercerita tentang pengkhianatan Mas Lutfi, dia langsung datang ke rumahku tanpa menunggu undangan. Dia duduk di sampingku,
menggenggam tanganku erat, dan berkata dengan suara penuh ketegasan, "Kamu nggak sendiri, Din. Aku di sini." Dan dia membuktikan kata-katanya. Hari itu, setelah jam kerja selesai, Sari menjemputku dari kantor dan membawaku ke sebuah kafe kecil yang nyaman. Dia memesan 2 cangkir kopi tanpa bertanya, karena dia tahu aku selalu butuh kopi hitam pahit saat sedang stres. "Jadi, Rara masih mengganggu kamu?" tanyanya sambil menyeruput kopinya. Aku mengangguk. Dia bahkan datang ke rumah. Dia pikir aku akan menyerah begitu saja. Sari mendengus. "Dasar perempuan nggak tahu malu." Aku nggak habis pikir. Dia masih berani mengganggumu setelah menghancurkan rumah tanggamu. Aku menghela napas panjang. Masalahnya, dia yakin dia menang. Dan Mas Lutfi, dia juga nggak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Sari menatapku dengan mata tajam. "Kalau begitu, kita harus cari cara untuk melawan." Aku mengangkat alis. "Maksudmu?" Sari menyeringai kecil, matanya berbinar penuh ide. "Kita cari tahu siapa sebenarnya Rara. Kalau dia bisa bermain kotor, kita juga bisa mencari cara untuk membalasnya. Setidaknya, kita bisa menemukan sesuatu yang bisa membuatnya berhenti mengganggu kamu." Aku ragu sejenak. Aku bukan tipe orang yang suka balas dendam, tetapi aku juga sadar bahwa diam saja tidak akan membuat Rara berhenti. Aku harus melindungi diriku sendiri. "Baiklah, tapi bagaimana kita mencari informasi tentang dia?" Sari tersenyum penuh keyakinan. "Serahkan padaku. Aku punya beberapa kenalan yang bisa membantu." Aku tidak terlalu mengerti maksudnya, tapi aku percaya pada Sari. Aku tahu dia bukan orang yang asal bicara. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon darinya di malam hari. Suaranya terdengar penuh semangat. "Dinda, kamu gak akan percaya apa yang baru saja aku temukan." Aku mengerutkan kening. "Apa?" Sari tertawa kecil. "Rara bukan hanya seorang selingkuhan. Dia sudah menikah, Din. Dia punya suami dan anak." Aku hampir menjatuhkan ponsel dari tanganku. "Apa? Kamu serius?" "Tentu saja serius. Aku dapat info ini dari temanku yang bekerja di kantor kecamatan. Nama lengkapnya Rara Sari Dewanti, dan dia masih terdaftar sebagai istri dari seorang pria bernama Arman Prasetyo. Mereka bahkan punya seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Rara, wanita yang selama ini dengan angkuh mengklaim bahwa dia lebih pantas untuk Mas Lutfi, ternyata menyembunyikan kehidupan lainnya. Dia bukan wanita lajang seperti yang selama ini dia ingin buat orang-orang percayai. Dia adalah istri seseorang, sama sepertiku. Dan dia juga seorang ibu. Aku merasa kemarahan yang selama ini berkecamuk di dalam dadaku berubah menjadi sesuatu yang lain. Perasaan ingin menyeretnya ke dalam kenyataan yang telah dia ciptakan sendiri. "Apa suaminya tahu?" tanyaku akhirnya. Sari menghela napas. "Sepertinya tidak. Dari yang aku dengar, Arman adalah seorang pebisnis yang sering bepergian. Mungkin itu sebabnya Rara bisa bebas berselingkuh tanpa ketahuan. Tapi aku bisa mencari tahu lebih lanjut kalau kamu mau." Aku mengangguk, meski tahu Sari tidak bisa melihatnya. "Ya, cari tahu lebih banyak. Kalau dia berani merusak rumah tanggaku, aku juga tidak akan diam saja melihat dia hidup nyaman dalam kebohongan." Sari terkekeh. "Itu semangat yang aku mau. Jangan mau diinjak-injak, Din." Setelah mengakhiri telepon dengan Sari, aku duduk diam di sofa, memikirkan semua informasi yang baru saja kudapatkan. Rara telah menempatkan dirinya sebagai musuhku. Dia menghancurkan rumah tanggaku, merendahkan aku, dan mencoba membuatku merasa tak berharga. Tapi sekarang aku tahu bahwa dia juga memiliki sesuatu yang bisa dihancurkan. Dan aku akan memastikan dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Aku tidak langsung bertindak setelah mengetahui rahasia Rara. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya, untuk memastikan langkahku selanjutnya. Aku tidak ingin bertindak gegabah hanya karena amarah, tapi aku juga tidak mau diam saja sementara dia terus menghancurkan hidupku. Setiap malam aku terjaga, membayangkan bagaimana perasaan suaminya, Arman, jika dia tahu istrinya selama ini bermain di belakangnya. Aku bisa merasakan luka yang sama, rasa sakit yang sama,
dan aku tahu bahwa dia berhak tahu kebenarannya. Tapi aku juga tahu bahwa jika aku mengungkap semuanya tanpa bukti yang kuat, Rara bisa saja memutarbalikkan keadaan dan berpura-pura menjadi korban. Maka aku dan Sari mulai mengumpulkan bukti. Sari, dengan jaringan luasnya, berhasil mendapatkan beberapa foto Rara dan Mas Lutfi saat mereka sedang bersama, makan malam, masuk ke hotel yang sama, bahkan berpegangan tangan di tempat umum. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan semua ini, tapi aku tidak peduli. Yang jelas, bukti-bukti ini cukup untuk menghancurkan citra Rara sebagai seorang istri yang setia. Suatu malam, aku duduk di meja makan dengan ponsel di tanganku. Aku menatap nomor suami Rara yang sudah diberikan Sari. Tanganku gemetar sebelum akhirnya aku menekan tombol panggil. Panggilan tersambung setelah beberapa nada tunggu. "Halo?" Suara seorang pria menyapa dari seberang. Aku menelan ludah, lalu menguatkan diri. "Halo, maaf jika ini mengganggu. Apakah saya sedang berbicara dengan Pak Arman?" "Ya, ini saya." "Dengan siapa ini?" Aku menarik napas panjang. "Saya Dinda. Mungkin Bapak tidak mengenal saya, tapi saya punya sesuatu yang harus saya sampaikan tentang istri Bapak, Rara." Hening sejenak di seberang. Lalu suaranya terdengar lebih tajam. "Apa maksud Anda?" Aku tahu aku harus berhati-hati dengan kata-kataku. "Saya istri dari Lutfi. Saya rasa Bapak perlu tahu bahwa istri Bapak dan suami saya, mereka berselingkuh." Hening. Aku bisa mendengar tarikan napas dalam dari seberang. "Bisa Anda buktikan?" tanyanya akhirnya. Suaranya lebih dingin daripada sebelumnya. Aku mengirimkan beberapa foto yang telah aku dan Sari kumpulkan. Butuh waktu beberapa menit sebelum dia membalas. "Di mana foto-foto ini diambil?" "Sebagian di restoran, sebagian di hotel. Mereka sudah menjalin hubungan selama setahun." Aku mendengar suara dentuman di seberang, seperti sesuatu dipukul dengan keras. Lalu suara napas Arman terdengar lebih berat. "Terima kasih sudah memberitahu saya," katanya akhirnya. Suaranya bergetar antara marah dan terluka. "Saya akan menangani ini." Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi aku merasa lega. Ini bukan lagi hanya tentang aku dan rasa sakitku. Ini juga tentang seorang pria yang telah dikhianati seperti aku. Beberapa hari berlalu dengan keheningan. Rara tidak menghubungiku lagi, dan bahkan Mas Lutfi tampak lebih gelisah dari biasanya. Aku tahu sesuatu telah terjadi, tapi aku tidak tahu apa sampai Sari meneleponku dengan suara penuh semangat. "Dinda, kamu gak akan percaya apa yang baru saja aku dengar." Aku langsung waspada. "Apa? Ada apa?" "Arman menceraikan Rara." Aku membeku. "Apa?" "Iya. Aku dengar dari seorang teman yang bekerja di kantor pengacara. Arman datang ke sana dengan semua bukti yang kamu kasih, dan dia langsung mengajukan gugatan cerai. Katanya, dia juga akan mengambil hak asuh anak mereka karena merasa Rara tidak pantas jadi ibu." Aku terdiam, mencoba mencerna semuanya. Aku tahu Rara pantas mendapatkan konsekuensinya, tapi aku tidak menyangka semuanya akan terjadi secepat ini. Namun, Sari belum selesai. Dan yang lebih gila lagi, Arman langsung mendatangi Lutfi di kantornya. Mereka hampir berkelahi. Aku menelan ludah. "Apa?" "Ya," katanya Arman datang ke kantor Lutfi, marah-marah, dan bilang kalau dia sudah menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku dengar dari beberapa orang yang kerja di sana, Arman bahkan mengancam Lutfi supaya menjauhi Rara atau dia bakal mempermalukan dia di depan semua orang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku seharusnya merasa puas, tapi yang aku rasakan justru kelelahan. Ini semua terasa seperti pertarungan yang tidak ada habisnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi menjadi korban yang hanya bisa diam dan menangis. Aku telah membalas perlakuan Rara dengan cara yang setimpal. Dan sekarang, dia harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah kejadian di kantor, Mas Lutfi pulang dalam keadaan berantakan. Wajahnya kusut, dasinya longgar, dan matanya penuh kegelisahan. Aku duduk di ruang tamu dengan tenang, menunggunya bicara. Aku tahu dia pasti akan mencoba menjelaskan, tapi aku tidak ingin mendengar pembelaannya.
Aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di sofa, menatapku dengan ekspresi penuh tekanan. Kamu tahu apa yang terjadi tadi? Suaranya terdengar lelah. Aku menatapnya dingin. Aku tahu Arman mendatangimu di kantor. Dan aku juga tahu dia mengajukan cerai pada Rara. Mas Lutfi terdiam, matanya membulat. Sepertinya dia tidak menyangka aku sudah mengetahui semuanya. Kamu yang kasih tahu Arman? Tanyanya akhirnya, nadanya setengah marah, setengah tidak percaya. Aku menyandarkan tubuhku ke sofa, tetap menjaga ekspresiku tetap datar. Apa pentingnya siapa yang memberitahunya? Yang jelas, sekarang dia tahu siapa sebenarnya istrinya. Sama seperti aku yang akhirnya tahu siapa sebenarnya suamiku. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu mengacak rambutnya dengan frustasi. Dinda, kamu nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Arman hampir menghancurkan karierku. Aku menatapnya tanpa emosi. Oh, kariermu? Itu yang kamu pikirkan sekarang? Bukan pernikahan kita yang sudah kamu hancurkan lebih dulu. Dia mendengus kesal, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dinda, aku serius. Setelah Arman datang dan membuat keributan di kantor, bos memanggilku ke ruangannya. Dia bilang aku mencoreng nama baik perusahaan. Dia bahkan mengancam akan memecatku kalau aku tidak bisa membereskan masalah ini. Aku tidak bisa menahan tawa kecil yang penuh sarkasme. Jadi sekarang kamu baru sadar kalau perselingkuhan itu ada konsekuensinya? Kamu pikir kamu bisa berselingkuh tanpa ada yang tahu? Kamu pikir hidupmu akan tetap baik-baik saja setelah mengkhianati istrimu? Wajahnya semakin kusut. Dia menatapku dengan mata penuh ketegangan. Aku nggak pernah berpikir semuanya akan sejauh ini. Dinda, aku nggak mau kehilangan pekerjaanku. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Dan aku tidak mau kehilangan harga diriku. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lebih kuat darinya. Aku melihatnya sebagai pria yang lemah, yang mencoba bermain api tapi tidak siap menanggung luka bakarnya. Aku berdiri dari sofa, mendekatinya perlahan. Mas, kamu sudah membuat pilihan. Kamu memilih Rara. Kamu memilih mengkhianatiku. Sekarang, hadapi akibatnya. Dia menggeleng, suaranya penuh putus asa. Dinda, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiranku waktu itu. Aku menatapnya tajam. Kamu hanya egois. Dia terdiam lagi. Aku melangkah mundur, mengambil napas dalam-dalam. Mas, aku sudah cukup lelah. Aku sudah cukup menderita karena kesalahanmu. Sekarang, biarkan kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Aku tidak akan ikut campur. Dia menatapku, seolah berharap aku akan memberinya jalan keluar. Tapi aku hanya menatapnya balik, tanpa belas kasihan. Dia telah merusak kepercayaanku. Dia telah menghancurkan rumah tangga yang kubangun dengan cinta dan kesabaran. Sekarang, biarkan dia menanggung bebannya sendiri. Setelah perceraian dengan Arman, hidup Rara berubah drastis. Wanita yang dulu selalu tampil anggun dengan pakaian mahal dan perhiasan mencolok itu, kini tidak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Aku tidak perlu mencari tahu kabarnya. Berita tentang kehancurannya sudah menyebar kemana-mana. Sari, seperti biasa, menjadi sumber utama informasi bagiku. Suatu sore, dia menghubungiku dengan nada suara penuh semangat yang bercampur dengan kepuasan terselubung. Dinda, kamu nggak akan percaya kabar terbaru tentang Rara. Aku menghela napas, tidak terlalu tertarik, tapi tetap penasaran. Apalagi sekarang. Dia benar-benar jatuh miskin. Setelah Arman menceraikannya, dia tidak hanya kehilangan suaminya, tapi juga seluruh dukungan finansialnya. Rumah mereka diambil oleh Arman, tabungannya dibekukan, dan lebih parahnya lagi, dia kehilangan hak asuh anaknya. Aku terdiam sejenak. Aku sudah tahu bahwa Arman adalah pria yang berpengaruh. Dan begitu dia mengetahui perselingkuhan Rara, aku tidak ragu bahwa dia akan membalas dengan cara yang tidak main-main. Tapi aku tidak menyangka hukumannya akan seberat ini. Jadi sekarang dia tinggal di mana? Tanyaku akhirnya.
Sari tertawa kecil. Katanya dia sekarang menumpang di apartemen temannya. Tapi itu pun sementara, karena dia nggak punya penghasilan tetap. Dulu kan dia hanya mengandalkan uang Arman. Sekarang, dia benar-benar terjebak. Aku tidak tahu harus merasa puas atau iba. Di satu sisi, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dia memilih untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Dan sekarang rumah tangganya sendiri hancur lebih parah. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Namun, semua perasaan simpati itu hilang ketika Rara mencoba menghubungiku. Suatu malam, ponselku bergetar dengan panggilan dari nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa aku mengangkatnya. Dinda. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengenalnya dalam sekejap. Rara. Dia menghela napas panjang di seberang telepon. Aku tahu aku nggak pantas ngomong sama kamu. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menunggu, tidak ingin berbicara lebih dulu. Arman benar-benar membuangku. Dia mengambil semuanya, bahkan anakku sendiri. Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Aku bahkan hampir nggak bisa makan. Suaranya terdengar pecah, penuh kepedihan. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan emosiku. Rara mungkin sedang dalam kondisi terburuknya, tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia telah menghancurkan pernikahanku. Kenapa kamu menghubungiku? Tanyaku akhirnya, suaraku dingin. Karena aku ingin minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Dinda. Aku pikir dulu aku bisa memiliki segalanya tanpa konsekuensi. Aku pikir aku bisa bahagia dengan Lutfi. Tapi ternyata semua itu hanya ilusi. Dan sekarang aku harus membayar semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ya, kamu memang harus membayarnya. Jawabku tanpa ragu. Dia terdiam. Aku bisa mendengar suara isakannya yang tertahan. Aku nggak minta kamu memaafkanku. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah melakukan semua ini. Aku menggigit bibir, berpikir. Seandainya dia meneleponku beberapa bulan lalu, mungkin aku akan merasakan kepuasan melihatnya menderita seperti ini. Mungkin aku akan melemparkan kata-kata pedas, mengingatkannya tentang semua luka yang dia tinggalkan dalam hidupku. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Rara, kataku akhirnya. Aku sudah melalui neraka karena perbuatanmu. Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan pernikahanku, dan aku kehilangan kepercayaanku pada orang lain. Kamu mungkin kehilangan segalanya sekarang, tapi aku juga kehilangan banyak hal. Dia menangis pelan di seberang telepon. Aku tahu. Aku menatap keluar jendela, melihat langit malam yang gelap. Aku tidak membencimu lagi, Rara. Tapi aku juga tidak akan pernah melupakan apa yang sudah kamu lakukan. Aku menutup telepon sebelum dia bisa membalas. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Aku tidak perlu permintaan maafnya. Aku tidak butuh dia menyesali perbuatannya. Karena pada akhirnya, aku tahu bahwa dia sekarang sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan itu sudah cukup bagiku. Mas Lutfi mungkin berpikir bahwa dia bisa kehilangan aku dan tetap baik-baik saja. Dia mungkin mengira bahwa setelah perselingkuhannya terungkap, hidupnya masih akan berjalan seperti biasa. Tapi kenyataan berkata lain. Segalanya mulai runtuh satu persatu. Di kantor, reputasinya hancur setelah Arman datang dan mengungkap perselingkuhannya di depan rekan-rekan kerjanya. Bosnya, yang sebelumnya menganggapnya sebagai karyawan berprestasi, kini melihatnya sebagai pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menjaga profesionalisme. Setelah insiden itu, dia dipanggil ke ruangan manajer. Lutfi, kamu tahu kenapa saya memanggilmu? Suara bosnya terdengar dingin. Mas Lutfi duduk dengan gelisah, jari-jarinya saling bertaut di atas meja. Saya tahu, Pak, tapi ini masalah pribadi. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Sang manajer menatapnya tajam. Masalah pribadi yang sudah menjadi bahan pembicaraan di seluruh kantor ini?
Kamu pikir perusahaan tidak peduli dengan reputasi karyawannya? Kami tidak bisa mempertahankan seseorang yang membawa drama ke lingkungan kerja. Mas Lutfi menelan ludah. Saya berjanji akan fokus bekerja, Pak. Saya akan membuktikan bahwa masalah ini tidak akan memengaruhi kinerja saya. Tapi janji itu tidak cukup. Tekanan di kantor semakin besar. Rekan-rekan kerja mulai menjauhinya, membicarakannya di belakang. Beberapa klien yang dulu bekerja sama dengannya juga mulai ragu. Dan akhirnya, setelah beberapa bulan penuh ketegangan, keputusan itu datang. Surat pemecatan diberikan padanya tanpa banyak basa-basi. Hari itu, dia pulang dengan langkah gontai, membawa kotak berisi barang-barang dari kantornya. Aku melihatnya dari jendela saat dia masuk ke rumah, wajahnya pucat dan kosong. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar kalah. Aku menunggu dia bicara lebih dulu. Aku dipecat, katanya akhirnya, suaranya lirih. Aku tidak bereaksi. Aku hanya menatapnya, mencoba mencari perasaan apa yang muncul di dalam diriku. Simpati? Kelegaan? Kepuasan karena dia akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya? Tapi yang kurasakan hanya kehampaan. Aku nggak tahu harus bagaimana, Dinda. Semua orang membenciku. Aku kehilangan pekerjaanku, kehilangan teman-temanku. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, suaranya penuh keputusasaan. Aku juga kehilangan kamu. Aku menghela napas panjang. Itu pilihanmu, Mas. Dia mendongak, matanya memerah. Aku bodoh. Aku terlalu terlambat menyadarinya. Aku menatapnya dengan ekspresi datar. Iya, kamu memang bodoh. Dia terdiam. Aku bisa melihat betapa lelahnya dia, betapa menyesalnya dia. Tapi penyesalan itu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Sejak saat itu, keadaan Mas Lutfi semakin memburuk. Tanpa pekerjaan, dia mulai kesulitan keuangan. Gaya hidup yang dulu bisa dia nikmati kini terasa seperti kemewahan yang tidak terjangkau lagi. Kredit mobilnya mulai menunggak, kartu kreditnya semakin menumpuk, dan akhirnya, dia terpaksa menjual beberapa barang berharganya untuk bertahan. Rumah yang dulu kami tinggali mulai terasa semakin sepi. Kami masih tinggal bersama secara hukum, tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa pernikahan ini sudah mati. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil langkah terakhir. Suatu malam, aku melihatnya duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku bisa melihat kesedihan yang dalam di matanya. Dinda, aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menggeleng pelan. Kamu ingin memperbaiki apa? Semua sudah hancur. Mas, tidak ada yang bisa dikembalikan seperti semula. Dia menggigit bibirnya, matanya penuh dengan permohonan. Tolong beri aku kesempatan. Aku siap melakukan apa saja. Aku menatapnya, kali ini dengan perasaan yang benar-benar jujur. Aku sudah memberimu seluruh hidupku, Mas. Aku sudah percaya padamu sepenuh hati. Tapi kamu menghancurkan itu semua. Sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Dia menunduk, pundaknya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Tapi air mata itu tidak bisa mengubah keputusan yang sudah bulat di dalam hatiku. Mas Lutfi kini telah kehilangan segalanya. Dan sebentar lagi, dia juga akan kehilangan aku untuk selamanya. Keputusan untuk bercerai bukan sesuatu yang kuambil dalam satu malam. Aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan, menimbang segala kemungkinan, bertanya pada diriku sendiri apakah masih ada sedikit saja celah untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi setiap kali aku mencoba mengingat alasan untuk bertahan, yang muncul hanyalah rasa sakit. Aku tak bisa melupakan pengkhianatan itu. Aku tak bisa menghapus bayangan Mas Lutfi yang tertawa bahagia bersama Rara di restoran itu. Kata-kata mesra yang dia ucapkan pada wanita lain. Tangan yang dulu menggenggam tanganku kini dengan mudah menyentuh orang lain. Semua itu seperti duri yang tertanam di hatiku. Tak bisa dicabut tanpa meninggalkan luka yang lebih dalam. Malam itu, aku duduk di meja kerja dengan selembar kertas di depanku. Surat gugatan cerai yang sudah lama kusimpan tapi belum berani kuisi. Aku menggenggam pulpen di tanganku, menatap kosong pada barisan kata yang akan mengubah hidupku selamanya. Sari, sahabatku,
datang tanpa diundang. Dia tahu aku butuh seseorang malam ini. Kamu yakin, Din? Tanyanya pelan, duduk di kursi di depanku. Aku menarik napas dalam. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian, Sar. Aku sudah terlalu banyak menangis. Aku nggak mau lagi berada dalam hubungan yang hanya membuatku menderita. Dia mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Kalau itu yang terbaik untukmu, aku akan selalu mendukung. Dengan tangan sedikit gemetar, aku akhirnya mulai mengisi surat itu. Nama lengkapku, nama Mas Lutfi, alasan perceraian, dan semua detail yang diperlukan. Setiap kata yang kutuliskan terasa seperti mengukir luka lama. Tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ketika selesai, aku meletakkan pulpen dan menatap hasilnya. Surat itu kini bukan sekadar kertas, melainkan simbol dari keberanianku untuk melepaskan seseorang yang pernah menjadi pusat hidupku. Keesokan paginya, aku menunggu Mas Lutfi di ruang tamu. Ketika dia turun dari kamar, wajahnya terlihat lelah dan kusut, seperti seseorang yang sudah lama kehilangan arah. Aku mendorong surat cerai itu ke hadapannya. Tanda tangani ini. Dia menatap kertas itu dengan mata terbelalak, lalu menatapku dengan ekspresi tak percaya. Dinda, ini nggak perlu. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku tersenyum pahit. Mas, berapa kali kita harus mengulang percakapan ini? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku sudah tidak punya alasan untuk bertahan. Dia mengambil surat itu dengan tangan gemetar, membacanya berulang kali seolah-olah berharap menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya. Aku mencintaimu, Dinda. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar, tapi aku siap berubah. Aku siap menebus semuanya. Aku menggeleng. Cinta nggak cukup, Mas. Kalau cinta saja cukup, kita nggak akan ada di titik ini. Kamu memilih untuk mengkhianati aku, dan sekarang aku memilih untuk pergi. Dia mengusap wajahnya, frustrasi. Aku akan kehilangan semuanya kalau kamu pergi. Aku menghela napas. Kamu sudah kehilangan aku sejak lama, Mas. Aku hanya sedang menyusul kenyataan itu. Dia akhirnya terdiam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dengan tangan yang bergetar, dia akhirnya mengambil pulpen dan menandatangani surat itu. Aku mengamati setiap gerakannya, merasakan campuran perasaan yang aneh di dalam diriku, kesedihan, kelegaan, dan ketakutan akan masa depan. Ketika dia selesai, aku mengambil surat itu kembali dan menatapnya untuk terakhir kalinya sebagai suamiku. Terima kasih, ucapku pelan, lalu aku bangkit berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunduk, seolah menyesali segalanya, tapi tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Hari itu, aku melangkah keluar rumah dengan hati yang berat, tapi juga dengan keyakinan bahwa aku akhirnya membuat keputusan yang benar. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih kebahagiaanku. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Proses perceraian bukan sekadar menandatangani beberapa lembar dokumen lalu selesai. Tidak sesederhana itu. Aku pikir, setelah Lutfi menandatangani surat gugatan cerai, segalanya akan berjalan cepat. Tapi aku salah. Perceraian ini menjadi perjalanan panjang yang menguras tenaga, emosi, dan air mata. Di awal, Lutfi sempat berusaha mengulur-ulur waktu. Setelah menerima gugatan cerai secara resmi, dia tidak segera merespons. Berkali-kali, dia menghindari panggilan pengadilan, seolah masih berharap aku akan berubah pikiran. Aku ingat hari pertama sidang, aku duduk di kursi pengadilan dengan hati berdebar. Sari menemaniku, menggenggam tanganku erat. Aku menunggu Lutfi datang, tetapi sampai hakim memanggil namanya, dia tidak juga muncul. Hakim menghela napas dan menatapku dengan ekspresi memahami. Jika tergugat tidak hadir setelah 3 kali pemanggilan, maka persidangan akan tetap berjalan tanpa kehadirannya. Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati ada rasa kesal dan kecewa. Lutfi mungkin berpikir bahwa dengan tidak datang, dia bisa menghindari kenyataan. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menggantungku dalam ketidakpastian lebih lama lagi. Sidang demi sidang pun berlangsung. Aku harus mengingat kembali semua luka, menjelaskan alasan mengapa aku ingin mengakhiri pernikahan ini. Aku harus menghadapi pertanyaan demi pertanyaan dari hakim dan pengacara,
semua membedah kehidupanku yang sudah hancur. Apakah tidak ada kemungkinan untuk berdamai? Tanya hakim suatu hari. Aku menggeleng tegas. Tidak, Yang Mulia. Kepercayaan saya sudah sepenuhnya hilang. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti goresan di hatiku sendiri. Tetapi aku tahu, ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali hidupku. Lutfi akhirnya muncul di sidang ketiga. Aku bisa melihat dari wajahnya bahwa dia sudah mulai menerima kenyataan, meskipun masih dengan berat hati. Dia terlihat lebih kurus, matanya cekung, dan ada bayangan kelelahan di wajahnya. Ketika hakim kembali menanyakan apakah ada kemungkinan untuk berdamai, dia menoleh ke arahku, seolah berharap aku akan mengubah jawabanku. Tapi aku tetap diam, menundukkan kepala. Akhirnya, dengan suara lirih, Lutfi berkata, "Saya menerima keputusan Dinda." Selesai. Hanya 2 kalimat itu, dan semua yang pernah kami jalani bersama berakhir di hadapan hukum. Namun, urusan belum benar-benar selesai. Kami masih harus membagi harta Gonogini. Aku tidak menginginkan banyak. Aku tidak tertarik dengan rumah yang dulu kami tinggali. Terlalu banyak kenangan menyakitkan di sana. Aku hanya meminta hakku yang sewajarnya, sebagian dari tabungan bersama, dan beberapa barang pribadi yang aku butuhkan. Tapi Lutfi tampaknya masih sulit melepaskan semuanya. "Kamu mau pergi, tapi kamu masih mau uangku," katanya sinis saat kami bertemu untuk membahas pembagian aset. Aku menatapnya tajam. "Ini bukan uangmu saja, Mas. Ini hasil kerja kita bersama selama bertahun-tahun. Aku berhak atas bagianku." Dia terdiam. Mungkin dia sadar bahwa aku benar, atau mungkin dia terlalu lelah untuk berdebat lebih lama. Akhirnya, dia setuju untuk membagi aset seperti yang telah ditetapkan oleh hukum. Beberapa minggu setelah itu, pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan ceraiku. Aku resmi bukan lagi istri Lutfi. Hari itu, saat aku menerima dokumen putusan cerai, aku merasakan campuran emosi yang aneh, lega, sedih, takut, dan sedikit kebebasan yang masih terasa asing. Aku menatap lembaran kertas itu lama, mencoba menerima kenyataan baru ini sepenuhnya. Sari tersenyum dan menepuk bahuku. "Akhirnya, kamu bebas, Din." Aku menghela napas panjang dan mengangguk. "Iya, Sar. Akhirnya." Tapi dalam hati, aku tahu, kebebasan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Aku berdiri di depan jendela apartemen baruku, menatap langit senja yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Angin sore berhembus pelan melalui celah jendela, membawa aroma kota yang terasa asing namun penuh harapan. Sudah sebulan sejak perceraian itu resmi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Setelah sidang terakhir, aku memutuskan untuk pindah dari rumah lama kami. Rumah yang dulu penuh kenangan itu kini terasa seperti museum rasa sakit. Setiap sudutnya mengingatkanku pada janji-janji yang diingkari. Aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Jadi, dengan tabungan yang aku dapat dari pembagian aset, aku mencari tempat baru. Sebuah apartemen kecil di tengah kota, cukup nyaman untuk memulai kembali. Aku tidak pernah menyangka bahwa melepaskan seseorang yang pernah begitu kucintai bisa sesakit ini. Tetapi di saat yang sama, ada perasaan damai yang perlahan tumbuh dalam diriku. Aku mulai belajar menikmati kesendirianku. Tidak ada lagi perasaan cemas menunggu Lutfi pulang larut malam. Tidak ada lagi rasa takut menemukan pesan mencurigakan di ponselnya. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Hari-hariku kini dipenuhi hal-hal yang dulu jarang sempat kulakukan. Aku kembali menekuni hobiku, membaca buku sambil menikmati kopi di pagi hari, berjalan-jalan tanpa harus memberi kabar kepada siapapun, dan merancang ulang karierku. Aku bahkan mulai mengikuti kelas yoga dan meditasi, sesuatu yang dulu aku anggap sepele, tetapi ternyata sangat membantuku menemukan ketenangan. Suatu sore, Sari datang berkunjung. Seperti biasa, dia membawa sekotak kue kesukaanku dan senyum lebarnya yang selalu bisa membuat suasana terasa lebih cerah. "Gimana rasanya jadi wanita single?" tanyanya sambil menyeduh teh di dapur kecilku. Aku tertawa kecil. Aneh di awal, tapi lama-lama aku mulai menikmatinya. Aku nggak pernah tahu bahwa hidup sendiri bisa seindah ini. Dia mengangkat alisnya. "Jadi, nggak ada rencana buat buka hati lagi?"
Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Belum. Mungkin suatu hari nanti, kalau ada orang yang benar-benar bisa menghargai aku. Tapi sekarang, aku mau fokus mencintai diriku sendiri dulu. Sari mengangguk setuju. Itu keputusan yang bagus. Setelah semua yang kamu lewati, kamu berhak bahagia. Bahagia. Kata itu kini punya makna yang berbeda bagiku. Dulu, aku pikir kebahagiaan harus selalu datang dari seseorang, dari pasangan, dari pernikahan, dari keluarga yang utuh. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Aku tidak perlu orang lain untuk membuatku merasa utuh. Aku juga mendengar kabar tentang Lutfi. Setelah dipecat dari pekerjaannya, dia kesulitan menemukan pekerjaan baru yang sebanding. Reputasinya sudah rusak, dan dunia profesional tidak sebaik itu pada orang yang dikenal tidak punya etika. Aku tidak tahu pasti bagaimana hidupnya sekarang, tapi aku tidak lagi peduli. Dan Rara? Setelah suaminya menceraikannya, dia benar-benar jatuh ke titik terendah. Aku pernah mendengar bahwa dia kehilangan hak asuh anaknya dan sekarang hidup dalam kesulitan finansial. Aku tidak merasa puas melihatnya terpuruk, tapi aku juga tidak punya simpati untuknya. Setiap tindakan punya konsekuensi, dan dia kini sedang menuai hasil dari perbuatannya sendiri. Namun, hidupku bukan lagi tentang mereka. Hidupku adalah tentang aku, tentang bagaimana aku membangun kembali diriku dari kepingan yang pernah hancur. Aku menatap bayanganku di kaca jendela. Wanita yang aku lihat di sana bukan lagi Dinda yang dulu. Aku bukan lagi istri seseorang yang mengorbankan segalanya demi mempertahankan pernikahan yang tidak sehat. Aku bukan lagi perempuan yang menangis setiap malam karena merasa tidak cukup baik. Aku adalah Dinda yang baru. Dinda yang kuat. Dinda yang mandiri. Dinda yang telah melewati badai dan keluar sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Sore itu, aku menyesap teh hangatku sambil menikmati matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Aku tersenyum. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa damai. Dan itu lebih dari cukup.